Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi, pada video kali ini kita akan belajar mengenai teks ulasan. Mulai dari pengertian, tujuan, ciri-ciri, jenis, struktur, kaidah kebahasaan, dan juga bagaimana cara menyusun ataupun membuat teks ulasan. Untuk bagian yang pertama, kita masuk ke dalam pengertian teks ulasan. Jadi, pengertian teks ulasan secara sederhananya adalah komentar berupa lontaran kata-kata seperti lucu, seru, mengasihkan, bagus, dan ataupun lontaran-lontaran yang sejenisnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti udah sering banget nih nemuin yang namanya ulasan. Salah satu contohnya seperti di saat kita sedang berbelanja secara daring atau berbelanja online. Nah, di bawahnya itu pasti kita temukan yang namanya ulasan dari barang yang akan kita beli tersebut. Nah, datangnya komentar-komentar tersebut yaitu dari seseorang yang telah membeli barang tersebut, seseorang yang telah menerima barang tersebut. Nah, dengan adanya ulasan tersebut, maka tentunya akan sangat menguntungkan bagi kita yang akan membeli barang tersebut, di mana kita akan dapat melihat gambaran dari barang tersebut sebelum kita membelinya, dan gambaran tersebut tentunya datang dari perspektif atau pandangan orang lain. Nah, itu dalam contoh sederhana atau dalam contoh kehidupan sehari-hari. Nah, untuk bagian yang selanjutnya, kita masuk ke pengertian teks ulasan buku secara kompleks. Pengertian teks ulasan buku secara kompleks. Jadi, pengertian teks ulasan buku adalah suatu karangan yang berisi tentang pembahasan, penjelasan, penafsiran, ataupun penilaian terhadap suatu buku hasil karya dari orang lain. Nah, di lingkungan kita, secara umumnya, karena teks ulasan itu dibuat terhadap buku, maka teks ulasan disebut sebagai teks ulasan buku. Dan juga, teks ulasan buku bisa disebut sebagai ulasan buku, resensi buku, dan juga timbangan buku. Nah, jadi itu adalah beberapa pengertian tentang teks ulasan buku. Nah, kita akan masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu tentang tujuan dari teks ulasan buku. Tujuan teks ulasan buku. Yang pertama, memberikan informasi mengenai buku. Suatu teks ulasan buku tentulah menyajikan informasi secara menyeluruh tentang buku tersebut, mulai dari judul, penulis, penerbit, genre ataupun sinopsis, dan alur dari cerita dalam buku tersebut. Nah, tentunya ini akan sangat bermanfaat bagi para pembaca yang ingin membaca atau membeli buku tersebut, karena tanpa mereka membaca secara seluruhan, mereka sudah dapat mengetahui beberapa informasi tentang buku tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu menjadi bahan evaluasi bagi penulis. Dengan adanya teks ulasan buku, maka para penulis buku dapat mengetahui apakah karya-karya mereka itu sudah layak atau baik untuk diterima secara publik atau belum. Nah, dengan adanya teks ulasan buku ini, maka dapat menjadi masukan bagi para penulis untuk menulis buku yang selanjutnya. Nah, yang ketiga yaitu mempertimbangkan apakah layak atau tidaknya buku tersebut. Nah, dengan adanya teks ulasan buku, maka orang-orang yang akan membeli ataupun membaca dan juga bagi para penulis, mereka dapat mengetahui apakah buku yang mereka tulis atau apakah buku yang akan mereka baca itu worth it atau tidak, ataukah baik atau tidak untuk dibeli dan dibaca. Nah, mereka dapat mengetahuinya melalui perspektif atau pandangan dari penulis dari teks ulasan. Tujuan yang keempat yaitu membantu pembaca untuk menilai kualitas buku. Dengan adanya ulasan buku, tentunya pembaca bisa mengetahui kualitas buku melalui perspektif ataupun pandangan orang lain.
Nah, dengan adanya teks ulasan buku, maka para pembaca dapat mengetahui apakah buku yang ingin mereka beli atau mereka baca sesuai dengan selera mereka atau tidak. Tujuan yang kelima yaitu memberikan sisi buruk dan juga sisi baik dari buku. Suatu teks ulasan tentulah bersifat objektif, di mana di dalamnya berisi sisi positif dan juga sisi negatif dari buku tersebut. Nah, dengan adanya kedua sisi tersebut, maka penilaian bisa lebih bersifat seimbang. Nah, dengan adanya penilaian yang bersifat seimbang ini, tentunya akan memudahkan para pembaca untuk mengetahui kelemahan dan juga kekurangan dari buku yang akan mereka baca tersebut. Nah, itu tadi beberapa tujuan dari teks ulasan buku. Untuk yang selanjutnya, kita masuk ke ciri-ciri dari teks ulasan buku. Ciri-ciri teks ulasan buku. Yang pertama, isinya objektif, meliputi poin positif dan juga negatif. Yang selanjutnya yaitu strukturnya yang lengkap, mulai dari identitas karya, orientasi, tafsiran, evaluasi, dan juga rangkuman. Ciri-ciri yang ketiga yaitu sudut pandang penulis, di mana teks ulasan buku di dalamnya berisi tentang opini dari penulis ulasan mengenai buku. Nah, opini tersebut tentunya sudah didukung oleh fakta yang ada di dalam suatu buku. Ciri-ciri yang keempat yaitu berbasis pandangan pribadi. Jadi, teks ulasan buku umumnya berisi tentang informasi yang didapat dari pengalaman ataupun interpretasi dari para penulis terhadap buku yang sudah mereka baca sebelumnya. Nah, jadi bisa saja isinya berbeda dari penulis yang satu terhadap penulis ulasan yang satu lagi. Nah, yang kelima yaitu teks ulasan buku disebut juga sebagai resensi buku. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa teks ulasan buku juga bisa disebut sebagai resensi buku, dan resensi buku juga bisa disebut sebagai teks ulasan buku. Nah, jadi itulah mengenai ciri-ciri dari teks ulasan buku. Jenis-jenis teks ulasan buku. Teks ulasan buku dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu teks ulasan deskriptif. Ketika mengulas buku dengan teks ulasan deskriptif, maka akan dilakukan secara detail dan kompleks, berisi gambaran atau penilaian penulis terhadap suatu buku yang diulas, dengan tujuan agar pembaca mudah memahami maksud dari penulis. Yang kedua yaitu teks ulasan kritis. Biasanya dilakukan dengan cara menganalisis suatu karya sastra atau buku. Meskipun dianalisis, teks ulasan kritis ini masih bersifat subjektif atau hanya menggunakan pandangan penulis saja. Nah, yang ketiga yaitu teks ulasan informatif. Berisi ulasan mengenai suatu karya sastra atau buku yang diuraikan dengan tujuan memberikan informasi kepada para pembaca. Dikarenakan berisi hal yang informatif, maka teks ulasan informatif ini menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Nah, selanjutnya itu ada struktur teks ulasan buku. Tujuan adanya struktur teks ulasan buku adalah untuk memberikan informasi dengan jelas dan sistematis kepada para pembaca mengenai suatu karya atau buku yang diulas. Nah, struktur yang pertama yaitu identitas karya. Pada suatu teks ulasan wajib dicantumkan identitas karya yang berisi judul, nama pengarang, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Struktur yang kedua yaitu orientasi. Pada bagian ini, penulis akan memberikan gambaran umum terhadap suatu buku yang akan diulas. Penulis akan memberikan penjelasan terkait apa yang nantinya dibahas di dalam satu buku yang akan diulas. Nah, struktur yang ketiga yaitu ada tafsiran.
Pada bagian tafsiran berisi penjelasan detail mengenai sebuah karya sastra atau buku, membahas mulai dari bagian-bagian dalam suatu buku, keunikan buku, cocok atau tidaknya dengan pembaca yang dituju, dan hal-hal lain selain buku yang diulas. Struktur yang keempat yaitu ada evaluasi. Pada bagian ini, penulis akan menuliskan evaluasinya berupa pandangan penulis terhadap buku yang ia ulas. Biasanya ditulis setelah penulis mendapatkan tafsiran dari buku yang ia ulas. Pada bagian ini akan disebutkan bagian-bagian yang memiliki nilai kelebihan dan kekurangan pada buku. Struktur yang terakhir yaitu rangkuman, berisi kesimpulan mengenai ulasan buku yang diulas. Pada bagian ini, penulis akan menuliskan komentarnya terhadap buku yang ia ulas. Apakah buku tersebut layak dinikmati atau tidak? Lanjut ke bagian F, yaitu tentang kaidah kebahasaan teks ulasan buku. Terdapat 7 poin penting di dalamnya. Yang pertama yaitu opini atau persuasif. Opini adalah pendapat pribadi, sedangkan persuasif adalah upaya untuk meyakinkan orang lain. Jadi di dalam teks ulasan, keduanya ini saling melengkapi untuk menyampaikan penilaian terhadap sebuah buku. Lanjut ke yang kedua, yaitu ada sinonim dan antonim. Sinonim adalah kata yang memiliki arti sama atau sama dengan kata lain. Sederhananya, sinonim adalah persamaan kata. Contohnya itu seperti baju, pakaian, gembira, senang, berdusta, berbohong. Nah, lanjut ke antonim. Sedangkan antonim adalah kata yang memiliki arti berlawanan. Contohnya atas bawah, besar kecil, mahal murah. Nah, lanjut ke yang ketiga yaitu ungkapan saran atau rekomendasi. Yaitu ungkapan yang memberikan saran atau rekomendasi kepada pembaca mengenai suatu hal. Kalimat saran biasanya ditandai dengan kata hendaknya, sebaiknya, seharusnya. Sedangkan contoh kalimatnya itu seharusnya penulis lebih cermat dalam memilih gaya penulisan. Lanjut ke yang kelima yaitu konjungsi temporal. Apa sih konjungsi temporal itu? Nah, jadi konjungsi temporal digunakan untuk menyusun urutan waktu atau kronologis informasi atau peristiwa yang dibahas dalam teks ulasan. Nah, jadi ini membantu pembaca mengikuti alur dengan baik. Beberapa contoh konjungsi temporal yaitu sejak, ketika, dan setelah. Nah, contoh kalimatnya itu seperti setelah membaca buku ini, saya menjadi terinspirasi. Nah, lanjut ke yang keenam yaitu konjungsi penyebaban. Konjungsi penyebaban digunakan untuk menyampaikan hubungan sebab dan akibat dua peristiwa dalam teks ulasan yang membantu pembaca memahami alasan dibalik sebuah peristiwa. Nah, contoh konjungsi penyebaban itu ada sebab dan karena, sedangkan contoh kalimatnya itu karakter utama dalam novel ini sangat kompleks karena masa lalunya yang penuh dengan rahasia. Nah, lanjut ke yang ketujuh yaitu penggunaan kata kerja mental. Teks ulasan buku sering menggunakan kata kerja mental yang menunjukkan pendapat atau perasaan seperti menyukai, mengagumi, merasa, berpikir, dan lainnya. Sedangkan contoh kalimatnya itu seperti pesan moral yang dikandung dalam cerita ini sangat relevan dengan kondisi saat ini. Lanjut ke bagian G, bagian terakhir yaitu tentang langkah-langkah membuat teks ulasan buku. Nah, yang pertama, kita harus membaca dan memahami buku secara mendalam. Jadi, sebelum kita menulis teks ulasan buku, kita tuh harus membaca dan memahami dengan seksama. Nah, apa sih isi tentang ceritanya, karakter, tema, dan pesan utama buku, serta mencatat poin-poin penting seperti bagian yang paling menarik atau bagian yang mengecewakan. Nah, yang kedua itu ada menulis identitas buku. Jadi menyertakan informasi dasar tentang buku seperti tahun terbit, penerbitnya siapa, dan jumlah halaman berapa, sedangkan genre ceritanya bagaimana. Nah, lanjut ke yang ketiga yaitu menulis ringkasan cerita. Jadi menuliskan ringkasan cerita itu merupakan salah satu langkah-langkah dalam menulis teks ulasan buku. Jadi kita menulis gambaran singkat tentang isi buku tanpa terlalu banyak mengungkapkan detail
penting atau spoiler. Nah, yang keempat itu menganalisis unsur-unsur buku, yaitu meliputi yang pertama ada karakter, yang kedua ada alur cerita, yang ketiga ada tema, dan yang keempat ada gaya bahasa. Lanjut ke yang kelima, yaitu menyampaikan penilaian pribadi. Nah, jadi kita menyampaikan pendapat pribadi tentang buku ini, termasuk hal yang kita sukai atau tidak, serta keberhasilan buku dalam menyampaikan pesan, dampaknya bagi kita, dan menggunakan bahasa evaluatif untuk memberikan pandangan kritis. Nah, lanjut yang keenam, yaitu menyusun kelebihan dan kekurangan buku. Nah, jadi di sini kita mencantumkan hal-hal positif yang membuat buku ini menonjol, seperti karakter atau plots yang tidak terduga, atau kita juga bisa menyebutkan kekurangan yang dirasa mengurangi kualitas buku, atau memiliki alur yang tidak jelas, atau lambat, atau ending yang kurang memuaskan gitu. Nah, lanjut ke yang ketujuh, yaitu memberikan kesimpulan dan rekomendasi. Jadi di akhir ulasan, dengan memberikan kesimpulan atau rekomendasi singkat tentang kesan umum terhadap buku yang kita ulas, kita juga bisa merekomendasikan apakah buku ini layak kita baca atau tidak, cocok untuk penggemar fiksi ilmiah atau drama keluarga contohnya. Nah, jadi itu tadi beberapa penjelasan mengenai teks ulasan buku. Kami harap video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua.